Begitu. Oke. Diokehin aja ya, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ya, malam ini bisa bertatap muka kembali walaupun hanya sebatas virtual ya, tidak mengurangi niat kita malam ini buat silaturahmi sambil sharing-sharing ya, semoga bisa berkah. Sama satu lagi mungkin ada jawaban-jawaban gitu kan yang teman-teman ada yang permasalahan, terutama masalah handle customer. Sebetulnya tadinya saya mau full ngebahas masalah iklan gratisan sama iklan berbayar. Mungkin sebelumnya sama Kang Badri dulu, Kang Badri juga sering secara online maupun offline datang gitu pas sama saya ataupun dulu sama Kang Ihsan. Tapi di sini ada juga kan pasti teman-teman yang baru join atau misalkan baru gabung mungkin kurang paham. Jadi saya sebetulnya sih mau bahas dari nol lagi gitu kan. Bahkan kalau emang ada yang belum buat apa yang belum punya website ataupun misalkan belum punya fanspage, mungkin nanti juga boleh sharing-sharing gitu kan. Terutama saya yang kalau misalkan website mungkin terlalu ribet, kalau misalkan yang buat pemula lebih baik kita bahas dari cara yang termudah dulu gitu kan. Misalnya di Facebook ataupun di website gratisan gitu kan. Itu buat ngiklan nanti kita bisa bahas bareng-bareng. Nah, sebelum itu saya pengen sharing-sharing sih sebelum apa namanya? Sebelum ke masalah training ataupun misalkan kita sharing season bahasan iklan gratisan ataupun berbayar yang sering terhambat ataupun sekarang ada masalah yang terkendala di lapangan pas handle customer ataupun udah banyak nih customer yang hubungin tapi nggak sesuai gitu kan dengan apa yang diharapkan. Mungkin boleh sharing-sharing dulu nih gitu kan sambil sambil diskusi-diskusi aja ya karena emang udah lama juga nih nggak ngobrol-ngobrol. Mungkin boleh dari Kang Badri, dari Ibu Ade ataupun dari Kang Wahyu, Ibu Marlini ataupun yang lain boleh buat sharing-sharing dulu gitu kan terkait masalah Bumi Sakinah 2 gitu kan. Nanti justru kemarin dari apa namanya, dari Ibu Nunung gitu kan selaku owner atau yang punya Bumi Sakinah 2 mengharapkan gitu kan dari teman-teman marketing freelance kalau misalkan ada saran atau masukan terutama buat apa lebih maju atau lebih baik lagi Bumi Sakinah 2 gak usah sungkan, misalkan boleh japri saya atau misalkan bisa disampaikan di sini request lah istilahnya gitu kan, gaji masalah selama itu masukannya positif dan baik, insya Allah itu ditanggapinya juga baik gitu kan. Jadi seperti kemarin kan ada beberapa misalkan rumah yang baru jadi nih yang buat dijual ke customer ada tuh yang berantakan gitu kan, ada yang istilahnya kotor lah gitu kan. Ada beberapa teman marketing freelance itu juga nanya ke saya apakah ini tidak dibersihkan dulu atau apa gitu. Itu langsung saya diskusikan pas meeting, alhamdulillah besoknya semua rumah yang ready itu udah langsung bersih. Jadi emang maksudnya itu kita juga butuh dari teman-teman marketing freelance kalau emang misalkan ada saran atau masukan yang bisa menjadi lebih baik atau buat daya tarik ke customer-nya lebih bagus gak apa-apa gitu kan, gak usah sungkan. Tapi bukan apa ya, bukan kayak benci juga ngasih taunya gitu. Ada beberapa tuh kan di apa namanya, di secara online ya banyak banget gitu kan, nggak tahu itu kompetitor atau apa gitu kan. Jadi harapan saya kalau emang ada dari teman-teman sampaikan aja, nggak usah malu. Justru kita seneng banget, ya kan. Oke silakan mau sharing-sharing dulu nih terkait masalah handle customer ataupun customer banyak tapi belum ada yang survei atau apa, kendalanya apa mungkin boleh sharing-sharing. Silakan mau dari siapa nih? Oke. Nggak ada nih yang mau sharing-sharing dari Ibu Ade nih yang banyak atau siapa nih? Kang Badri gimana? Terhambat gara-gara di ban ya, diblokir fanspage-nya, websitenya. Iya, iya Kang. 4 halaman diblokir semua. Grup marketing acak-acakan banyak postingan nggak jelas Kang. Oke, siap. Ya, jadi ini kemarin itu sempat apa namanya ada beberapa kan yang nge-share apa namanya buat nge-share di grup gitu kan jualan ataupun yang lain mungkin nanti juga akan saya lebih tertibkan. Kemarin juga sebetulnya sih saya rasa semuanya udah pada paham ya buat teman-teman marketing freelance maupun yang gabung di Buana Institute ataupun di
properti lain gitu kan, di training-training yang lain. Kalau emang mau jualan gitu kan ya sama-sama saling menghargai aja gitu kan, menghargai di mana nggak asal share di grup, misalkan nge-share di grup jualan gitu kan. Kenapa? Karena kan di situ juga grupnya bukan grup jualan bebas gitu kan. Kita juga saling menghargai, apalagi di sini kan udah jelas misalkan untuk bahas Bumi Sakinah. Selama itu teman-teman bahas Bumi Sakinah, terus masalah cara jualan gak jadi masalah gitu kan. Tapi kalau jualan di dalam grup, saya ingatkan ternyata nggak ada respon ya saya kick. Itu karena peraturan grup gitu kan. Termasuk ini juga diingatkan sama Kang Budi, ya insya Allah sih nanti kita lebih tegas lagi supaya tidak ada yang asal share gitu kan di dalam grup. Itu sih mungkin teman-teman biasa ya, karena emang banyak juga yang masih sering share-share kayak kemarin beberapa lah gitu kan. Oke, terima kasih Kang Budi buat masukannya. Ini bisa saya catat ya, untuk kedepannya nggak ada lagi yang asal-asalan share. Oke, siapa lagi nih selain dari Kang Budi? Ada lagi nggak? Soal customer gimana nih customer buat apa namanya yang udah promosi berbayar ataupun misalkan gratisan, respon terkait masalah Bumi Sakinah apa nih? Di Bumi Sakinah bedanya daripada perumahan lain mungkin ya jarang juga. Di mana di sini free biaya-biaya sampai naik SHM. Free biaya-biaya BPHTB free apa free, PPN atau PPh itu free, sama buat sampai SHM itu free. Ditambah nanti dapat pilih hadiah langsung gitu kan untuk dapat TV ataupun furniture itu ada gitu kan selama bulan puasa sekarang, atau nanti juga saya sih kemarin sempat ngobrol sama Ibu Nunung di mana bisa jadi sampai Lebaran itu masih sama promosinya. Mungkin bisa digas sebelum apa sesudah Lebaran ya sama teman-teman karena promosinya masih sama. Ada yang ditanyakan nggak? Cukup jelas nih, nggak ada yang ditanyakan nih. Masalah promosi, masalah press list, apa nih yang jadi kendala atau masalah customer-nya? Oke, Kang Ruben ini udah mulai nanya ya, apa aja untuk iklan gratisan dan berbayar gitu kan. Sebetulnya kalau iklan gratisan ini ya biar saya share screen sebentar ya. Untuk iklan gratisan biar saya share screen. Share screen, Mbak, mau pesan nggak nih? Oke, ini saya share screen ya. Jadi kalau nanti yang nanya apa namanya itu, yang iklan gratisan apa aja, sebetulnya banyak ya. Kalau misalkan di Facebook, saya rasa semuanya juga udah tahu ya, main marketplace. Ini nih, saya juga sebenarnya mau ngebahas masalah main marketplace gitu kan. Sebetulnya dulu mungkin dari Kang Badri, Kang Budi, sama Ibu Marlini udah nggak apa namanya itu nggak asing lagi gitu kan terkait masalah iklan gratisan ataupun misalkan iklan berbayar. Sebetulnya udah sama-sama paham. Tinggal memperdalam aja sih karena emang ada beberapa tahapan kan kalau misalkan untuk iklan berbayar apalagi itu kan. Terus untuk kendala lead saya mau pada mudik dulu. Oke. Oke, kalau misalnya ini buat Kang Ruben ya. Iklan gratisan itu contohnya marketplace Facebook ya. Ini marketplace Facebook. Terus ada juga namanya itu website ya. Website gratisan itu banyak. Nanti Kang Ruben boleh namanya itu sebentar ya. Nanti Kang Ruben boleh searching nih di sini ya. Tulis aja ya iklan properti gratis. Sebetulnya banyak banget kalau misalkan untuk gratisan Kang Ruben. Ini contohnya ya kayak gini untuk iklan rumah gratis atau perumahan gratis ini tuh banyak di sini. Nah, ini saya juga kemarin sempat beberapa kali ngasih contoh untuk website itu yang gratisan yang dari dulu ya, dari dulu dia masih bertahan nih.
Ini keberapa nih? Ini 1, kedua, ketiga, keempat nih. Ini dia posisinya keempat, 99.co. Ini dari dulu orang sering banget promosi di sini gitu kan. Kalau sekarang dia posisinya paling sering diklik atau dicari nih keempat ya. Ini yang paling atas nih Orento, ini kayaknya sih baru, saya juga nggak terlalu dari website gratisan, saya jarang ya, lebih ke ngutamain di marketplace Facebook saya, karena beda aja gitu kan. Atau OLX itu juga marketplace gratisan ada, cuman OLX itu terbatas, Kang Ruben, itu bisanya 2 kali iklan. Kalau Kang Ruben pengen ngiklan terus dari OLX, itu harus sering, bukan harus sering ya, harus berbayar. Nah ini yang namanya iklan gratisan di website Kang Ruben. Nanti nggak usah saya contohkan ya, biar mempersimpel waktu aja, karena ini kita mulainya malam. Jadi nanti Kang Ruben ataupun teman-teman bisa diklik, contohnya gini, bisa diklik, nanti tinggal daftar aja biasa, daftar menggunakan akun Google, email, bisa. Jadi nanti tinggal lanjut aja ya, nih iklan mau apa, atau di sini ada login atau daftar di atas nih. Nah ini tinggal login aja, Akang masukkan email Akang nanti, atau misalkan lewat akun Google langsung, nanti buat akun, langsung aja pasang iklan gratis di sini. Kalau di 99.co, kita ngiklan bebas, yang gratis itu sering di sini, bebas. Bahkan dulu saya setiap hari. Tapi untuk prospek dari website gratisan, mungkin ya lama, bisa aja nyambung. Dulu saya juga pernah gitu kan, ada dihubungin, cuman lama. Tapi ada beberapa yang cepet, contohnya di OLX juga tuh kan. Banyak lah pokoknya, coba aja semuanya gitu kan, dari website gratisan. Sama yang paling cepet sih saya biasanya di sini, di marketplace Facebook. Di marketplace Facebook itu beda, beda banget gitu kan sama di website gratisan. Oke, sebentar ya, ini ada yang banyak chat. Oke, saya ngasih contoh dulu deh sekaligus ya untuk marketplace buat Kang Ruben sama teman-teman yang baru ini mungkin ya. Jadi kalau misalkan untuk main marketplace, kemarin saya juga udah pernah jelaskan ya. Ini contohnya dia pilihan hari ini nih, iklan ini muncul paling atas. Ini iklan muncul yang paling atas itu, ini iklan yang paling sering diklik atau dilihat sama orang. Nah, dia jadi munculnya di atas nih. Dan salah satunya dia ini paling paling banyak nge-share ke grup-grup. Jadi buat Kang Ruben sama teman-teman, misalkan kita mau main di marketplace, sebentar ya, untuk main di marketplace, oke bentar. Nih, ini kan ada di sini, kalau ini saya menggunakan laptop ya. Ini ada jual barang nih. Nah, kalau misalnya dijual barang, mau apa nih yang barang dijualnya, misalkan kendaraan dijual, rumah dikontrakan atau dijual. Nah, jadi ini tinggal pilih aja mau yang mana. Nanti langsung diupdate. Cuman saya itu kemarin juga sering ngasih tahu ya, untuk jualan di marketplace, syarat paling pertama itu harus banyak gabung di grup. Jadi masih ada sering miss informasi ya. Jadi saya ngasih tahu di mana banyak yang main di Facebook gratisan itu, atau misalnya marketplace di Facebook, orang itu banyak ngupload itu di setiap grup, diupload, misalkan gabung nih 100 grup. Itu 100 grupnya itu cuman upload di grup ini satu, misalnya di grup B satu, di grup B C1. Jadi diupload terus gitu kan, satu-satu. Nah, itu salah gitu kan. Kalau emang mau main marketplace, misalkan gabung di banyak grup, misalkan udah ada 100 atau 200 grup, cukup upload satu kali di sini di marketplace, habis itu di-share ya, di-share ke semua grup yang gabung. Cuman biasanya satu kali nge-share itu 20 grup, dan ada jeda 1 jam. Setelah 1 jam baru bisa di-share lagi ke grup yang yang belum kita share. Terus aja berlipat kayak gitu ya. Satu kali nge-share itu 20 grup. Setelah jeda 1 jam bisa di-share lagi ke 20 grup, jeda 1 jam bisa nge-share lagi ke 20 grup yang belum kita share, sampai habis 100 grup yang udah gabung kita. Atau yang udah gabung 300 grup nih, gaji masalah. Karena semakin banyak grup, makin banyak orang yang lihat, dan nanti ketahuan. Biasanya kalau dari HP lebih enak, mainnya itu kita menggunakan 2 aplikasi. Ada aplikasi Facebook yang umum, dan ada aplikasi Facebook Lite yang putih. Itu ada perbedaan ya.
perbedaan buat nanti ngelihat yang berapa kali ngeklik iklan kita, terus berapa ribu itu ketahuan. Jadi ada perbedaan kedua, kalau ngupload nih ya, kalau ngupload foto di sini, apa namanya itu, kalau misalkan main di marketplace, ini foto nggak bisa yang aslinya, misalkan yang di-share nih sama saya, misalkan dari apa namanya, dari kantor nih, dari Buana Institute, teman-teman nggak bisa langsung mentah kayak gini, kalau emang nggak mau diblokir atau di-ban gitu kan, atau iklannya gagal. Jadi harus kalau kita ngupload, saya sih enaknya ngupload nggak dari laptop. Kalau untuk iklan di marketplace enaknya dari HP. Kenapa? Jadi kalau dari HP kita bisa di crop dulu. Itu insya Allah kalau misalkan ada 3 foto nih, misalkan nyusun ya, ini ada 1 foto yang ini, terus ada lagi 2 nih. Itu kalau bisa misalkan untuk pertama nguploadnya nyusun nih 1, 2, 3. Nah nanti mau ngiklan lagi judulnya tolong dibedain. Karena kalau judulnya nggak beda, itu disebutnya menjiplak. Dan itu nggak bakalan di-ACC sama Facebook kalau main di marketplace. Terus fotonya juga harus di crop, misalkan ini 1, 2, 3, terus nanti iklannya keduanya dibalik, 3, 2, 1. Nah iklan yang ketiganya dibalik lagi, 2, 1, 3. Jadi nggak boleh sama kalau main di marketplace walaupun fotonya sama. Dan jangan lupa di crop. Jadi nggak kedetek bahwa ini misalkan kita nge-share dari misalkan dibuat sama Buana Institute gitu kan. Nah, nanti teman-teman harus di crop dulu kalau buat nge-share. Jadi aman, nggak bakalan ditolak sama Facebook atau ditinjau, misalkan oh lulus ditinjau ya iklan kita muncul kan. Nah, biasanya harus paham main di situ kalau untuk marketplace di Facebook. Jadi jangan apa namanya? Contohnya gini, ngupload satu-satu di apa namanya? Ngupload satu-satu di grup. Sebentar ya, ada grup saya banyak kok. Sebentar. Jadi contohnya, misalkan sebentar ya, grup. Oke, grup. Contohnya misalkan saya gabung di grup ini nih, motornya rekem dari HP gitu kan. Nah ini misalkan teman-teman jangan ngupload di grup ini, tapi tadi harus di marketplace gitu kan. Kalau misalkan ngupload di sini ya yang ngelihatnya kadang ya cuma orang-orang itu aja gitu kan, ataupun ya iklan kita beda sama marketplace. Sekarang kalau marketplace kita share 1 kali, kita share ke grup-grup lain gitu kan, dan orang itu jadi kayak terfokus. Jadi marketplace itu jadi kayak toko dan narik massa gitu kan, narik massa supaya mampir ke toko kita, walaupun misalkan di-upload-nya di marketplace 1 kali, tapi kita bisa nge-share ke 200 grup, ke 300 grup. Jadi orang itu dari walaupun beda grup, tapi tokonya cuma 1 gitu, yaitu marketplace yang apa teman-teman update gitu kan atau upload. Bedanya di situ. Beda kalau misalkan teman-teman ngupload nih di grup motornya apa, di grup motor yang ini 1 misalkan, terus nanti gabung lagi nih di grup motor apa nih, di Bogor, apa bukan di Bogor ya, ini grupnya apa nih, sebentar ya, kelihatan nama grupnya ya. Oke, sebentar. Ini nggak kelihatan ya nama grupnya. Oke. Oke ya, mungkin teman-teman paham lah ya, maksudnya ini nggak ada ya nama grup. Sebentar, saya kasih tahu contohnya deh biar lebih enak. Ini grup jual beli HP, saya sih semuanya gabung ya, mau di grup jual beli HP, grup perumahan, grup apa. Jadi semakin banyak grup kalau main marketplace lebih bagus. Sebentar.
Nih ini iklan HP paling atas muncul itu mereka yang paling sering diklik. Nah ini rumah kan, jual properti. Kalau bersponsor berarti dia ini iklan marketplace berbayar. Ini ada tulisan bersponsor nih. Oke, sebentar ya. Oh ini marketplace ya, sebentar grup. Nih saya grup misalkan ini kan ada tulisan ya grup Anda nih. Ini grup Anda tuh, grup-grup Anda nih. Ini grup yang saya udah gabung. Misalkan kalau misalkan apa saya ngupload, kalau misalkan teman-teman ngupload nih di sini misalkan di grup jual beli Lipo Cikarang dan sekitarnya. Jadi usahakan jangan ngupload di dalam grup gitu kan. Jangan di sini jual sesuatu gitu kan langsung diupload nih. Jangan. Tapi balik lagi gitu kan. Tadi kita ngupload itu di marketplace di sini jual barang. Nah, di sini update aja di marketplace. Terus kita share ke semua grup yang udah gabung sama kita. Nah, itu potensi di mana di marketplace ini kayak toko dan teman-teman kayak iklan ke semua apa namanya ke semua daerah gitu kan istilahnya itu. Anggaplah grup itu daerah atau kota-kota lain gitu kan walaupun tokonya cuma fokus teman-teman ya misalkan anggaplah tokonya cuma fokus di Cikarang gitu kan. Nah, itu orang bakalan fokusnya ya ke Cikarang gitu kan ya. Salah satunya narik massa gitu kan, narik perhatian semakin banyak yang ngelihat iklan marketplace teman-teman itu bakalan paling muncul paling atas dan wajar misalkan kalau yang paling atas oh langsung diklik kepo gitu kan orang itu. Jadi emang main marketplace harus seperti itu. Ya kalau emang misalkan tinjauannya nggak di ACC berarti tolong dicek lagi fotonya di crop belum atau kalau emang di crop bedain juga gitu kan. Kalau emang misalkan udah di crop tapi diupload lagi gitu diulang biasanya nggak di ACC juga. Main di marketplace harus pinter karena sekarang Facebook itu ketat mau apa namanya mau main iklan berbayar mau main iklan gratisan di Facebook itu ketat sekarang itu. Oke itu untuk gambaran iklan di marketplace ya saya juga ngasih contoh nih ini juga dulu saya sudah ngasih tahu gitu kan ini saya marketplace ini yang pesan ya ini kemarin saya pernah ngupload ngupload HP ya dalam waktu 2 jam itu langsung laku tuh saya ngupload HP ini masih belum kebales tuh itu saya main di marketplace itu main HP. Nah, ini untuk rumah main marketplace untuk jual rumah atau apalagi subsidi itu atau ini saya yang 2 lantai, yang 1 lantai dapat nomor itu sehari bisa 10 bahkan bisa lebih. Ini rumah yang 2 lantai nih. Ini mereka hubungin saya terus saya kan otomatis nih ya, ini mah otomatis mereka nanya ini rumah 2 lantai booking fee 3,7 jutaan dan tanpa DP. Ini dulu pas saya di Harvest City. Oke, kita buka lagi ya. Ini buat saya ngasih contoh aja ya, bahwa Rio kalau main marketplace buat nyari data lebih enak kalau buat perumahan. Nih, ini pas saya di Harvest City nih semua. Untuk main di marketplace ya. Ini rumah 2 lantai semua tuh nomor langsung dia ngasih. Kalau boleh gitu kan, Kak, saya minta nomor WA-nya biar mudah komunikasi. Dia langsung ngasih nomor, nggak saya balas, langsung saya japri. Lokasi di mana? Jadi saya langsung ini ya, nih buat mungkin ada juga yang baru apa namanya baru mulai di properti gitu kan ini saya ngasih gambaran aja dulu ya pas saya dulu banget ini kan dia nanya lokasi di mana saya jawab lokasinya di sini terus saya kasih tahu luas luas di Harvest City kan yang udah dapat perizinan 1.350 hektar terus gerbang utama saya sampaikan kalau boleh kirim nomor WA-nya Kak biar saya bisa kirim press list juga biar mudah komunikasi jadi mereka kirim nomor karena kan dulu saya ditarget per hari itu harus laporan 10 nomor atau 10 customer yang hubungin saya ataupun yang saya hubungin gitu kan dan alhamdulillahnya itu main marketplace sehari saya bisa dapat 10 bahkan bisa sampai 20 itu main marketplace doang gitu kan ini rumah 2 lantai. Nah, ini rumah yang 1 lantai apalagi banyak banget
banyak banget. Nah, ini saya contohkan aja ya, bahwa real dari marketplace, ini yang ngechat saya semuanya marketplace nih, rumah 2 lantai semua nih. Ini nomor langsung tuh kan, dapat nomor tuh, dapat nomor. Nih, langsung pada ngirim nomor nih. Padahal saya ini rumah 2 lantai, tapi dari Facebook gampang banget gitu kan. Tuh nomor juga dapat setiap hari. Itu rumah yang 2 lantai. Ini ruko nih, belum saya balas nih, menunggu tanggapan tanggapan. Ini ruko semua, saya fokus di ruko juga, ruko 2 lantai. Nah, ini baru ke bawahnya saya yang rumah 1 lantai nih. Ini rumah 1 lantai. Dapat banyak banget. Nah, ini maksud saya itu hanya gambaran ya, gambaran buat kita main marketplace. Insya Allah itu kalau emang dari teman-teman gitu kan bener-bener tekun gitu kan, insya Allah buat dapetin nomor gampang banget. Yang penting gabung di grup itu jangan pilih-pilih. Misalkan hanya grup rumahan aja gitu, jangan. Karena kalau grup rumahan aja itu mayoritas biasanya ya, punten contohnya di Cikarang ada GCC sebutnya GCC kan, ataupun misalkan ada apa namanya perumahan Puri Puri apa tuh di Cikarang tuh banyak lah pokoknya. Nah itu biasanya kadang di dalam grup perumahan kayak gitu kadang ibu-ibu yang ramenya bahas buat apa namanya buat jualan lah atau apa gitu kan yang di rumah itu. Jadi kalau bisa mah gabung di grup apapun jual beli terutama gitu kan mau HP, laptop, motor, mobil itu nggak jadi masalah. Jangan fokus cuma di grup rumahan ya. Jadi pokoknya insya Allah kalau misalkan teman-teman tekun main di marketplace juga bagus. Apalagi kalau misalkan perumahannya yang apa namanya terjangkau dan banyak promosinya. Karena biasanya orang itu kalau udah ngelihat banyak promosi itu pasti bakalan banyak yang tanya. Kalau main di marketplace terutama ya. Nah ini sebagai contoh aja ya. Ini saya banyak banget. Ini sebagai contoh dan ini saya real main di marketplace. Tadi di atas juga ini sebutannya marketplace ya. Karena kalau yang inbox ke saya langsung beda lagi nih. Tuh, kalau yang iklan berbayar juga langsung ke sini, bukan ke marketplace. Nah, kalau ini yang barusan marketplace. Oke, itu saya ngasih contoh ngulang lagi gambaran untuk main di marketplace. Oke, saya buat cek dulu ya. Ini yang banyak yang nanya tadi itu. Biar kita bahas satu-satu, masih ada waktu ya, sampai jam 10 lah. Nanti selebihnya teman-teman bisa datang ke kantor atau nanti ikutin lagi yang sharing season buat secara online ya. Kalau di kantor secara offline-nya nanti. Kalau dulu pas saya sebelumnya di developer sebelumnya, contohnya Kang Badri atau Kang Budi ataupun Ibu Marlini, Ibu Ade kalau emang waktu itu ya saya selama saya ada di kantor dan free teman-teman boleh ke kantor silakan mau dibuatkan iklan buat FBH gitu diajarin langsung di lokasi boleh di kantor ataupun sharing-sharing buat iklan gratisan itu boleh termasuk yang sekarang saya di Bumi Sakinah 2 gitu teman-teman yang free silakan aja berkabar selama saya ada di kantor saya siap bantu gitu kan buat iklan gratisan ataupun berbayar. Oke, itu Kang Ruben udah ya Kang Ruben. Ini Bu Ade kendala saya leadnya mau pada mudik dulu Kang. Ya, saya bilang juga tadi kalau untuk ngiklan ya dari sekarang misalkan kita gembor-gemboran sebetulnya nggak jadi masalah. Tapi kemungkinan untuk datang ke lokasi customer bakalan berkurang. Kenapa? Karena kalau dari tanggal 20 ke atas itu orang-orang semuanya udah pada fokus dengan keluarga karena mau Idul Fitri. Tapi untuk promosi nih kebetulan kan ada baru banyak yang gabung lagi nih. Dari promosi juga insya Allah saya kemarin udah ngobrol sama Ibu Nunung sama tim gitu kan manajemen untuk promosi masih bertahan sampai Idul Fitri kalau nggak salah di mana masih tetap free biaya ya bahkan sampai naik SHM itu masih free masih dapat pilih hadiah langsung juga. Nah itu boleh dimanfaatkan jangan sampai kehilangan momen itu ya. Jarang-jarang perumahan yang free BPHTB, PPN ataupun misalkan sampai naik SHM. Jarang-jarang. Kang Denny, lead ada beberapa yang masuk, cuma untuk ajak cabut survei agak susah. Apakah ada tips dan triksnya? Sebetulnya kalau misalkan trik dan tips,
sebetulnya tinggal kembali Kang Denny, saya rasa udah jago ya Kang Denny, karena udah main marketing lama di mobil, di perumahan, saya rasa Kang Denny udah paham gitu kan. Kalau untuk tips atau triknya ya kita kan bisa manfaatin salah satunya buat nge-branding ke customer itu salah satu kelebihannya apa gitu kan. Sekarang justru yang kita manfaatkan itu promosinya. Emang satu emang aksesnya ke akses tol juga deket. Akses tol itu deket banget, cuma 7 menit, ke pasar juga 7 menit, ke Polres juga deket, ke madras apa ke tempat kuliah deket, terus ke pendidikan ya maksudnya buat kuliah, SD, SMP, SMA juga deket banyak banget. Dan kedua, kendalanya cuma satu, di Bumi Sakinah cuma satu. Di depan Bumi Sakinah ini jalan irigasi jaraknya itu jalannya itu masih 3 meter atau 2,5 meter. Nah, ini yang jadi kendala cuma satu itu doang. Kalau dari segi fasilitas, terus misalkan dari keamanan, bahkan dari bangunan nih rumah ya. Mungkin kemarin ada beberapa marketing freelance, teman-teman yang udah survei, rumah udah 3 tahun itu nggak ada yang retak sama sekali. Emang dibangunnya benar-benar bagus. Kenapa? Karena Ibu Nunung ini yang punya Bumi Sakinah sekaligus misalkan yang punya Bemen Group itu sistemnya rumah itu dibangun dulu baru dijual, siap huni lah istilahnya. Jadi rumahnya siap huni dulu, dibangun dulu baru dijual gitu kan. Dan kedua, Bu Nunung juga yang punya kontraktornya. Jadi untuk pembangunan itu benar-benar maksimal, nggak asal-asalan. Boleh dicek kalau teman-teman nggak percaya ya, langsung ke lokasi. Jadi untuk bangunan insya Allah di kita juga aman, bukan siap renov tapi emang siap huni. Kedua, rumah di Bumi Sakinah itu dibangun dulu baru dijual. Ada istilahnya dari Bu Nunung itu gini. Jadi developer itu harus mikirin gitu kan. Developer itu harus mikirin. Misalkan besok customer itu lunas. Terus dia bilang, "Bu, saya seminggu lagi atau Bu 2 hari lagi saya mau pindahan." Masa harus disuruh nunggu dulu inden 6 bulan katanya gitu kan. Jadi dari Bu Nunung itu konsepnya dari manajemen ataupun dari developer Bumi Sakinah ini lebih ngutamain rumahnya dibangun dulu baru dijual gitu. Jadi siap huni dulu baru dijual. Beda ya, jarang-jarang loh developer yang kayak gini. Makanya saya bilang selain rumahnya ready, promonya juga beda dan promonya juga banyak, itu bisa buat jadi tips atau trik buat narik customer. Intinya mau survei dulu, saya jamin kalau customernya udah mau survei dan budgetnya cocok, maksudnya cocok di sini itu gajinya masuk lah. Karena rata-rata gajinya minimal harus 6 juta. Kalau misalkan istrinya 3 juta, suaminya 3 juta juga masuk, bisa di-combine ya. Jadi nggak usah khawatir kalau misalkan pendapatan istrinya 3 juta atau suaminya 3 juta, itu bisa di-combine. Lebih bagus, ya suaminya 6 juta, misalkan bahkan lebih, istrinya lebih, ya itu lebih bagus. Ya, seperti itu ya Kang Denny. Saya percayalah buat Kang Denny, kalau untuk tips atau triknya, saya yakin Kang Denny udah jago lah gitu kan. Tinggal manfaatin aja Kang, untuk fasilitas sudah oke ya, fasilitas sudah oke. Promosinya tinggal dimaksimalkan dari promosi yang sekarang. Sama rumahnya udah siap huni. Nah, itu yang bisa dijadikan tips supaya customer mau datang ke lokasi. Terus ini dari Kang Hafiz, bahan iklan diperbanyak. Siap Kang, untuk bahan iklan besok juga Sabtu atau Minggu kita mau take video, ada beberapa udah kita siapkan juga. Pokoknya nanti insya Allah pas Idul Fitri gitu kan, promosi itu banyak banget, tenang, disiapkan kok. Untuk foto, video, kita siapkan terus. Kang Budi, pakai makros aja Kang. Ya, boleh Kang, emang bener di rumah dijual.com kan tadi saya bilang, untuk website gratisan banyak ya buat Kang Budi sama teman-teman. Kang Roni, lead masuk sering dari marketplace FB. Ya betul. Emang tadi juga saya udah contohkan ya Kang Roni, kalau emang marketplace Facebook itu bagus kalau misalkan kita mau main gratisan, terjamin lah gitu kan untuk data mah. Di marketplace ada penentuan titik lokasi, apakah itu berpengaruh Kang? Maksudnya misal lokasi Bumi Sakinah kan di Bekasi, tapi saya taruh di lokasinya di Jaksel Pondok Indah. Setelah itu saya share di berbagai grup. Ya kalau bisa sih taruh di ini aja gitu kan, sesuai sesuai lokasi. Tapi kalau misalkan ditaruh di Jaksel juga nggak jadi masalah. Kalau menurut saya, yang penting kan nanti si customer yang nanya bisa diarahkan gitu kan. Tapi kalau emang nggak mau keliru nanti si customer,
lebih baik sesuai lokasi di Tarumajaya aja gitu kan. Tapi biasanya mungkin Kang Denny mau narik perhatian aja mau narik perhatian si customer aja nih, calon gitu kan, calon customer. Yang penting pada nanya dulu ya, ditaruh di Pondok Indah misalkan. Sebenarnya nggak jadi masalah. Oke. Siap, sama-sama Kang Ruben. Hari Sabtu ada di kantor, minta diajarin marketplace Kang. Hari Sabtu nanti saya kabarin Kang, karena kalau saya nggak standby di hari Sabtu, saya hari Minggu pas standby. Nanti pokoknya teman-teman yang mau datang ke lokasi berkabar aja. Karena kemarin itu kenapa saya masih jarang, karena emang saya lagi persiapan juga untuk konten, untuk training gitu kan, dan untuk berbenah di Bumi Sakinah sama tim. Jadi emang kadang jarang juga di lokasi gitu kan. Oke. Oke, ada lagi yang ditanyakan nggak? Kalau untuk nama kampus kemarin itu ada masih sekolah tinggi ada beberapa ya, kecuali kalau yang rada ke arah Pondok Gede, itu atau Pondok Gede ke arah Pondok Kelapa juga situ kan deket ya. Itu banyak banget Kang kampus-kampus misalkan di Pondok ke arah ke arah Jalan Bekasi Kota itu banyak banget kampus gede-gede juga di situ kan banyak. Untuk Pancasakti juga ada di situ. Terus untuk kampus dari ke arah Gunadarma ke sana juga banyak, Borobudur. Jadi kalau emang buat ke arah Pondok Gede ke sana, Pondok Kopi juga banyak gitu kan kalau untuk kampus sana. Tapi kalau untuk yang paling dekat dari Bumi Sakinah kemarin itu masih sekolah tinggi biasa. Sekolah tinggi biasa. Kalau yang paling dekat ya. Tapi kalau jaraknya ke Pondok Kopi atau ke depan 10 menit atau 15 menit atau maksimal 20 menit itu udah kampus-kampus bagus, Kang. Boleh nanti dari Google Map ditarik tuh ke bawah gitu kan, itu bakal kelihatan kampus-kampus buat Kang Ruben ya. Oke, itu untuk marketplace tadi ya. Ini 45 menit. Saya sih pengen bahas untuk iklan berbayar untuk untuk AdSense gitu kan. Saya sih pasti ngegambarin paling dasar dulu gitu kan sama teman-teman yang baru main di properti atau emang bahkan udah pada jago ya alhamdulillah mungkin bisa sharing-sharing bahkan bisa saling mengingatkan gitu kan di sini atau ngasih tahu gitu kan. Jadi yang paling utama jangan lupa buat fanspage gitu kan, buat fanspage. Kalau di Tarumajaya itu letaknya di pusat produksi. Oke Kang Denny, ini buat teman-teman juga ya. Bedanya Bumi Sakinah ini atau Tarumajaya ini kalau ditanya letaknya ini di kota, di kabupaten atau di mana gitu kan. Bumi Sakinah atau Tarumajaya ini tuh letaknya di perbatasan. Perbatasan Kota Bekasi, perbatasan Jakarta, perbatasan kabupaten. Jadi Tarumajaya itu kayak kayak dilingkari ya, kayak tengah-tengah gitu kan. Jadi dia ke Kota Bekasi deket, ke kabupaten emang itu di kabupaten gitu kan, masuknya kabupaten. Tapi ke Jakarta Utara juga deket, di Cakung gitu kan. Itu paling dekat juga ke kawasan Marunda kan. Nah, ini sih Tarumajaya itu pertengahan lah. Kayak misalkan ke Jakarta deket, ke Bekasi kota iya, dan itu juga lokasinya di kabupaten. Justru saya juga aneh gitu kan, kayak ngerasa kalau jalan dari Cikarang gitu ke situ, itu kayak ngerasa oh ini udah di Jakarta, udah di Cakung gitu kan, bukan lagi di kabupaten gitu kan. Tapi pas dicek di alamatnya justru itu masih masuk kabupaten dan itu ke kota ya tinggal ngambil kiri langsung ke kota kan, Kota Bekasi. Kalau ke kanan ke Jakarta, ke Cakung. Deket Kang Budi, deket banget. Kalau Akang misalkan dari tol itu tinggal maju ke Bumi Sakinah itu kurang lebih kalau misalkan nanti apalagi kalau tol yang baru ya yang sekarang 7 menitan Kang atau 5 menit kalau tol yang baru. Nah, kalau tol yang masih yang gerbang Cakung gitu kan itu kurang lebih 10 menitan kalau nggak salah itu. Kalau yang 15 menit lah kurang lebih. Itu deket kok Kang Budi, apalagi deket kita ke kawasan Marunda. Itu bisa ditargetin nih buat yang iklan berbayar ya, ditaruh aja di di kawasan Marunda Center tuh. Nah, iya betul, betul Kang Budi. Dekat pokoknya kemarin juga yang dari Jakarta Barat kemarin bawa mobil cepet karena emang keluar dari tol langsung ke arah Bumi Sakinah deket kok.
Oke, ini teman-teman masih ada waktu 12 menit lagi nih. Karena kalau untuk sharing-sharing yang berbayar nggak bakalan cukup. Karena kan emang sekarang bulan Ramadan lah, kita juga waktu istirahat harus cukup gitu kan. Kedua, saya juga nggak bakalan maksa banget buat training kita harus sampai malam gitu kan. Jadi nanti insya Allah setelah Lebaran, training akan saya maksimalkan gitu kan, buat di online maupun offline-nya. Jadi nanti teman-teman datang aja, apalagi ya itu saya bilang promosinya lagi benar-benar gencar-gencaran nih kita gitu kan, promosi termasuk buat apa namanya, buat biaya-biaya terutama ya, itu sampai naik SHM kita free. Oke, siap Kang Budi, ini juga bentar lagi kita off ya. Teman-teman ada lagi nggak yang mau sharing-sharing atau tanya-tanya? FB tidak melulu properti. Oke, ini siapa nih? Redmi 9 sih siapa? FB tidak melulu properti ya Kang. Kalau iklan di FB kategori iklan sebaiknya barang atau kendaraan atau rumah dijual. Sebaiknya selalu bikin iklan baru atau disundul atau di up. Nah, ini pertanyaan yang bagus sih. Jadi siapa nih namanya Kang atau Ibu siapa nih? Redmi 9C ya. Jadi untuk iklan di marketplace, kalau untuk kategori yang cocok kan sekarang kita jual perumahan, udah cocok jual rumah aja. Terus untuk iklan, jadi kalau tadi saya bilang harus apa namanya itu, teman-teman harus menggunakan dua aplikasi. Kenapa harus menggunakan dua aplikasi? Jadi saya bilang untuk aplikasi Facebook yang umum gitu kan, yang biru itu buat ngupload enak. Tapi kalau buat buat nge-share-nya rada beda lah menurut saya. Dan satu lagi, kalau kita menggunakan Facebook Lite yang putih, itu kita bisa tahu tuh berapa orang yang ngeklik iklan kita. Misalkan 2.000 orang, 100 orang, 300 orang, itu ketahuan. Misalkan dicek nih, oh yang ninjau iklan kita ada sekian ratus orang gitu. Itu ketahuan. Orang yang ngeklik atau misalkan bahkan ya udah jelas ya kalau komentar mah ya, itu ketahuan semuanya. Dan satu lagi buat nge-share juga enakan yang Facebook Lite, yang putih. Cobain aja ya. Kalau yang Facebook umum itu MB-nya juga besar. Sedangkan kalau yang Facebook Lite dulu saya 1,5 MB gitu. Nggak tahu sekarang, saya belum ngecek lagi tuh untuk yang Facebook Lite. Jadi kalau misalkan ini saya sih menyarankan buat siapa ini namanya ya. Pertanyaan bagus. Kalau misalkan nanya tadi bagusan iklan yang baru atau yang lama disundul lagi. Nah, di marketplace iklan itu bisa diperbarui ya. Iklan itu bisa diperbarui dan kita bisa nge-share ulang. Bisa nge-share ulang. Misalkan iklan kita hari ini di-upload nih. Terus gabung itu grup misalkan udah 200 grup ya. Itu udah kita share tuh ke 200 grup. Biasanya kan nggak bisa di-share ya. Nah, nanti udah 3 hari atau seminggu itu iklan ada pemberitahuan dari Facebook itu, iklan diperbarui. Kalau emang mau diperbarui, kita tinggal klik. Kalau enggak, ya udah biarkan gitu kan. Nah, kita tinggal perbarui, habis itu udah otomatis di-share. Kayak di-share ke 20 grup pertama. Ya setelah 20 grup pertama, kalau kita gabungnya 200 grup, ya udah share 20 grup dulu, jeda 1 jam, kita share lagi ke 20 grup yang belum kita share, terus aja kayak gitu, jeda 1 jam, share 20 grup. Gak jadi masalah. Karena saya juga pernah ngalamin ini. Jadi kalau iklannya yang pertama bagus nih, walaupun udah penuh ya, di-share ke 100 grup, 200 grup, nanti tinggal diperbarui, share ulang lagi aja. Tapi kalau iklannya misalkan kurang bagus atau responnya kurang, misalkan yang ngelihat juga kurang, nggak apa-apa, hapus aja, terus kita ganti iklan yang baru lagi. Saran saya seperti itu. Tapi jadikan perbedaan. Kita ngupload nih 3 fotonya sama. Foto itu misalkan ada 2 ya atau 3. Nah, usahakan walaupun fotonya sama, susunannya dibedakan. Terus jangan lupa di-crop, sama satu lagi, judulnya jangan disamain. Contohnya misalkan Bumi Sakinah 2, rumah misalkan siap huni, itu iklan yang pertama. Iklan yang kedua, hilangkan Bumi Sakinah yang di awalnya, dibalik. Rumah siap huni di Bumi Sakinah 2. Itu iklan yang kedua. Iklan yang ketiga, balik lagi misalkan rumah
rumah yang sudah dibangun misalkan Bumi Sakinah 2 ataupun jangan ada sedikit sama iklan yang 1 dan 2 karena nanti disebutnya ngejiplak dan itu nggak bakalan di ACC sama Facebook. Itu pokoknya marketplace itu ketat banget gitu kan. Kita foto nggak di crop aja itu ditolak. Ya, itu Kang Denny untuk aplikasinya FB Lite itu yang putih. Jadi nanti saya sih nggak ada di sini ya, karena ini kan di laptop ya. Besok saya kalau misalnya contohin lagi saya liatin ya dari HP saya kirim di di laptop biar buat contoh aja gitu kan. Ada perbedaan Kang. Ini nih lihat Facebook nih aplikasi Facebook di sini kelihatan ya di atas nih yang biru nih. Ini aplikasi Facebook di HP juga ada yang umum kayak gini biru. Sedangkan kalau Facebook Lite itu putih. Ininya putih nih. Dan rada biru sedikit yang hurufnya. Itu Facebook Lite. Pokoknya ada kok, nanti boleh dicek. Nanti juga saya contohkan ya, nanti saya saya share di grup lah gitu kan, perbedaan Facebook Lite sama Facebook yang umum nih. Oke, pengalaman saya hampir datang lead ketika diperbarui iklan biasanya setelah 7 hari ada perintah perbarui. Untuk awal bermain marketplace gratisan intinya harus sabar gengsan. Ya, sepakat Kang Denny. Emang harus sabar dan kedua harus pinter juga kita. Jangan kita nunggu iklan yang ini terus yang kita baru share lagi gitu kan. Tapi perbandingan aja, nyoba iklan 2 atau 3, fotonya sama tapi susunannya dibedakan, judulnya bedakan. Nah, itu perbandingannya. Terus gabung grup, kalau emang yang misalkan sekarang gabung nih, baru 50 grup, usahakan per hari gabung ditambah 20 grup atau 30. Karena saya pernah diblokir sama Facebook, saya gabung per hari 100, 100, 100. Dulu nih, pas awal-awal, itu diblokir saya. Nah, usahakan untuk menghindari di-ban sama Facebook, gabung per hari 30 grup atau 20 grup per hari aja. Nanti juga nggak kerasa, tiba-tiba udah 100 gitu kan. Bahkan saya sih dulu nyoba, masih standar sampai 50 atau 30 grup nggak jadi masalah. Tapi kalau 50 grup, karena misalkan kitanya belum di ACC sama grup yang lain, kita itu jadi kayak overload. Jadi nanti bakalan ada diblokir lah sama Facebook. Jadi lebih aman tengah-tengah aja gitu kan, 30 grup per hari atau 25 grup per hari. Jadi nanti udah dicek grup kita udah 100, 200 bahkan 500 itu lebih bagus. Jadi main marketplace enak banget nanti kita. Oke, Kang Wahyu Wibowo. Kang, untuk calon pembeli Bumi Sakinah 2, kita antarkan langsung survei atau datang sendiri ya? Kalau kita tidak bisa mengantarkan, sarannya apa? Oke, Kang Wahyu kayaknya kemarin belum ikut Zoom meeting ya online atau belum nonton YouTube. Jadi gini nih, sekali lagi karena emang ada beberapa teman-teman marketing freelance yang baru. Jadi untuk sistem kerja marketing freelance di kita ya di Bumi Sakinah 2 ini atau di Buana Institute, teman-teman nggak usah khawatir, nggak usah harus datang ke lapangan atau menemani buyer lah atau buyer gitu kan, cabui, nggak usah khawatir harus nemenin. Jadi kalau misalkan lagi sibuk ataupun misalkan jauh, cukup berkabar sama koordinator marketing freelance-nya, ada Teh Nida, ada Teh Iip gitu atau sama saya kalau mereka lagi sibuk gaji masalah. Misalkan mau survei, Kang, ini customer mau survei jam sekian, teman-teman jangan lupa isi formulir. Udah ada kok, nanti saya bisa share ulang juga di grup. Setiap mau Sabtu dan Minggu biasanya kan banyak yang mau survei kan, nanti saya share ulang. Atau teman-teman juga cek di grup Telegram itu udah ada. Jadi nggak wajib nemenin buyer. Dan untuk fee atau bonus itu nggak ada potongan. Jadi tetap sama, mau nemenin sama nggak nemenin nggak jadi masalah. Tetap segitu. Jadi kayak gitu Kang Wahyu ya. Jadi nggak wajib buat nemenin buyer karena itu biar tim kita yang handle. Biar tim kita yang bantu closing-kan. Jadi teman-teman ya tinggal cari buyer. Kalau ada yang tanya-tanya, buat teman-teman nih yang baru gabung misalkan karena masih belum menguasai product knowledge, silakan hubungi koordinator marketing freelance-nya atau kabarin saya, nanti saya bantu. Jadi misalkan ada buyer nih tanya-tanya, sedangkan teman-teman nggak menguasai banget nih product knowledge, ya udah kabarin aja daripada customer-nya nanti keburu mental gitu kan istilahnya. Karena kan customer itu 1 menit 2 menit aja udah beda gitu kan keputusannya. Kita harus
manfaatin momen lah gitu kan, pinter-pinter manfaatin momen. Jadi nggak usah khawatir, Pi tetap sama, nggak bakalan kurang. Walaupun marketing customer-nya ataupun konsumennya nggak ditemenin. Seperti itu, Kang Wahyu. Oke, teman-teman, masih ada waktu 2 menit lagi ya. Oke, apa nih yang mau ditanyakan? Siap, sama-sama, Kang. Ada lagi nggak yang mau ditanyakan? Silakan sebelum kita sudahi ya, karena emang udah malam, kita juga harus siap-siap sahur gitu kan. Nanti saya maksimalkan ya untuk sharing session, saya utama ada terus, untuk training online maupun offline juga saya adakan nanti. Oke, teman-teman, udah ya. Nggak ada lagi yang mau bertanya nih, karena waktu juga udah cukup malam. Jadi mungkin diskusinya atau sharing-sharingnya saya cukupkan ya, atau emang masih ada yang mau nanya-nanya boleh lah gitu kan. Saya kasih waktu beberapa menit lah istilahnya gitu kan. Kalau ini juga nggak usah di chat ya, kalau misalkan ada yang mau langsung ini langsung nanya langsung nggak jadi masalah. Nggak ya harus di chat aja, misalkan langsung di on-in aja, jangan di mute gitu kan. Kang, saya mau nanya atau kayak gimana, jadi langsung aja. Siap, sama-sama Kang Bima, Kang Deni. Saya tunggu nih Kang Deni. Kang Deni banyak banget itunya apa namanya customer-nya nih, dari mobil dari apa. Sama satu lagi nih teman-teman, jangan lupa menggunakan ini ya, WhatsApp Blast. Karena kan teman-teman banyak punya relasi yang kerja di perbankan, di mobil gitu kan, di asuransi atau di properti. Nah, nanti bisa kerjasama tuh sama temennya atau saudaranya, dan kalau misalkan ada datanya silahkan mau dibeli ataupun mau dibagi nanti fee-nya terserah. Tapi saya menyarankan kalau mau main jadi marketing freelance ataupun marketing di properti, wajib punya WhatsApp Blast. Biar nggak pegel gitu kan ngejapri satu, satu, satu. Kalau emang datanya banyak, teman-teman nanti tinggal di-blast aja 1000 kayak per hari, 500 sih nggak bakalan keblokir. Karena nanti juga ada caranya untuk menghindari blokir, yaitu dari WhatsApp Blast. Nanti insya Allah saya sama tim akan mengadakan training offline khusus buat WhatsApp Blast. Karena nggak bisa secara online kalau untuk WhatsApp Blast. Oke, ada lagi nggak mau ditanyakan teman-teman? Cukup ya? Cukup, Bang. Oke, Terima siap Kang kasih. Badri. Ditunggu ya customer-nya ini Kang Badri, sama semoga nggak ada di band-band lagi lah. Minta doanya, Kang, biar Siap. dapat cabu yang bagus. Amin. Siap, ditunggu Kang. Nanti berkabar aja. Oke, mungkin itu aja ya dari saya. Buat semuanya saya ucapkan terima kasih malam ini udah mau menyempatkan waktunya buat sharing-sharing atau mau tanya-tanya gitu kan. Jadi nggak usah bingung, nggak usah ragu kalau emang ada yang mau ditanyakan terkait masalah iklan ataupun masalah handle customer, tolong berkabar aja. Di sini kita nggak ada senior junior, kita sama-sama buat belajar dan sama-sama buat sukses juga gitu kan. Kita punya punya target lah gitu kan buat ngebahagiain keluarga, buat bahagiain suaminya atau istrinya gitu kan, anaknya. Jadi ya semoga kita bisa sama-sama berkah juga gitu kan rezekinya. Oke, teman-teman, saya cukupkan ya. Nanti selebihnya saya akan kabarin lagi di grup. Dan untuk kemarin ada yang nanya nih gitu kan. Ini ada Teh Nida, ada Teh Iip, ada Kang Rizky katanya gitu kan. Kang Hendarnya kemana gitu kan. Saya sih ngasih tahu, saya di sini training center. Jadi untuk penanggung jawab grup itu dari koordinator marketing freelance. Tapi nanti kalau misalkan untuk komunikasi mau sama saya, mau sama koordinator marketing freelance silahkan. Tapi kalau misalkan lebih intens nanti sama koordinator marketing freelance, kalau emang mereka sibuk bisa hubungi saya. Jadi saya tetap ada ya di Buana Institute dan nggak pindah gitu kan. Kemarin ada yang beberapa yang nanya. Oke, cukup sekian ya teman-teman, karena udah cukup malam ini. Saya mau istirahat, teman-teman juga pada istirahat buat persiapan sahur. Semoga puasanya lancar dan rezekinya lancar. Nanti kalau bisa mah sebelum tanggal berapa nih ya? Sebelum tanggal 25, ada 4 hari lagi lah, 25 bisa digas mungkin teman-teman, bisa dimanfaatkan promosinya, siapa tahu bisa closing atau booking. Karena untuk booking aja nih ya, teman-teman udah dapat fee 1 juta dari booking. Terus untuk nanti setelah akad 4 juta. Jadi
bisa tuh manfaatkan peluang promosi sekarang. Target ada 4 hari lagi atau 5 hari lagi sebelum Idul Fitri, ya siapa tahu bisa nambah-nambah buat THR lah gitu kan. Semangat pokoknya buat promosi, semoga lancar dan berkah dan puasanya juga lancar. Mungkin itu aja ya dari saya. Cukup sekian, billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, sampai ketemu nanti ya di bulan Mei ini, di Idul Fitri, nanti setelah Idul Fitri nih. Kalau emang nggak offline ya. Tapi insya Allah nanti kalau ada offline saya kabarin di minggu besok ya. Sebelum tanggal 25, minggu ini paling. Oke, Siap, teman-teman Kang. itu aja ya dari saya. Terima kasih buat semuanya ya.